Catatan Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo tegaskan pentingnya menggunakan produk dalam negeri. Dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Ini yang saya cek, ini masih di angka 41%. Penggunaan produk dalam negeri masih 41% untuk kabupaten dan kota. 41% masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor. Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali. Baik itu yang namanya pajak, yang namanya PNBP, yang namanya royalti, yang namanya dividen, itu rupiah semuanya dikumpulin oleh Bu Menteri Keuangan. Terkumpul, jadi penerimaan negara, ditransfer ke daerah, dibelikan produk impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia yang akan bertanding pada Olimpiade ke-33 Paris tahun 2024. Saudara-saudara adalah atlet-atlet pilihan, sekali lagi yang diseleksi secara ketat. Atlet pilihan yang akan tampil di ajang dunia yang sangat bergengsi, yaitu arena Olimpiade. Mata dunia akan tertuju semuanya pada penampilan saudara-saudara. Dan juga rakyat Indonesia juga akan tertuju semuanya kepada saudara-saudara dan akan mengeluh-elukan saudara-saudara semuanya. Dan menaruh banyak harapan kepada atlet-atlet kita. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan baik, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan diri untuk bertanding, dan harapan kita semuanya semoga berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Saya tahu di arena pertandingan nanti lawan saudara-saudara pasti banyak orang-orang terbaik dari seluruh dunia. Pasti sangat berat, kita tahu. Tapi saya pesan agar semuanya harus optimis. Bertandinglah dengan penuh semangat. Dan saudara-saudara pasti tahu apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade. Dan saudara-saudara pulang membawa medali. Sekali lagi, selamat bertanding, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya berangkatkan tim Indonesia menuju Olympic Games ke-33 Paris tahun 2024. Inilah catatan Presiden RI, serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 8 Juli 2024, Presiden Joko Widodo menghadiri acara laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Kepala negara dalam sambutannya mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik. Presiden menekankan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien terus dilakukan. Apalagi sambungnya saat ini Indonesia sedang berada pada era transisi pemerintahan. Presiden berharap dukungan BPK-RI dan seluruh komponen bangsa pada peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 agar berjalan dengan baik. Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan
dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara kita Indonesia. Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Presiden juga menyoroti tantangan global yang penuh gejolak, baik geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata. Tahun ini, kata Kepala Negara, bahwa pertumbuhan ekonomi global melambat dan terjadi krisis ekonomi di beberapa kawasan. Meski demikian, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11% di kuartal tahun ini dan inflasi yang terjaga. Jokowi juga mengatakan itu semua adalah modal dasar dalam membangun negara ini. Presiden Joko Widodo di hari yang sama pada Senin 8 Juli 2024 melepas pengiriman bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk korban bencana alam yang terjadi di Papua Nugini dan Afghanistan. Adapun pelepasan bantuan oleh Presiden Joko Widodo dilakukan di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden mengatakan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengirimkan berbagai jenis bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan juga Afghanistan. Selain itu, bantuan yang diberikan mulai dari obat-obatan, makanan tambahan, hingga perangkat kebersihan. Sementara itu, kepada para delegasi yang membawa bantuan tersebut, Kepala Negara berpesan agar misi kemanusiaan ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, Presiden juga meminta agar para delegasi dapat menjaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas. Selasa 9 Juli 2024, Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Ahmed Mohamed Ahmed Al-Tayeb di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tur Grand Sheikh ke Asia Tenggara yang juga mencakup Malaysia dan Thailand. Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa ini merupakan yang ketiga kalinya Grand Sheikh berkunjung ke Indonesia setelah sebelumnya pada tahun 2016 dan tahun 2018, dengan tujuan utama untuk mempromosikan Islam moderat dan dialog antar iman. Adapun pertemuan dengan Grand Sheikh, Presiden Joko Widodo membahas mengenai 3 hal penting, yakni yang pertama adalah terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan. Presiden menggarisbawahi bahwa 95% warga negara Indonesia di Mesir merupakan pelajar. Isu kedua yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengenai pentingnya perdamaian dan toleransi. Hal ketiga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yakni pentingnya penguatan dialog antar iman. Presiden mengatakan Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan toleransi adalah DNA Indonesia. Yang kedua, isu kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah mengenai pentingnya perdamaian dan toleransi. Bapak Presiden menyampaikan bahwa saat ini perang dan konflik terjadi di mana-mana, termasuk di Gaza. Oleh karena itu, Bapak Presiden menekankan pentingnya kita untuk terus menyuarakan gencatan senjata yang permanen, mempermudah akses bantuan kemanusiaan, dan pentingnya segera perdamaian dapat diwujudkan. Di dalam menanggapi hal ini, Grand Sheikh sangat setuju dengan pandangan Bapak Presiden bahwa perang harus segera diakhiri dan perdamaian harus diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan sebuah persatuan. Di dunia ini, negara-negara dunia semua harus mendorong perdamaian di Gaza, perdamaian untuk bangsa Palestina, termasuk juga persatuan di antara dunia negara-negara Muslim. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah Mesir telah banyak memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan tentunya ajakan perdamaian. Bapak Presiden menyampaikan ajakan perdamaian dari Grand Sheikh akan sangat berarti bagi bangsa Palestina. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Mensesnek Pratikno, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Haji Sa'ad Ibrahim, dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Syuhud.
Rabu 10 Juli, Presiden Jokowi menghadiri dan meresmikan Rapat Kerja Nasional ke-16 Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Jakarta Convention Center. Presiden Jokowi di hadapan para bupati antara lain mengungkapkan tentang sejumlah tantangan yang dihadapi. Menurut Jokowi, tantangan tersebut diantaranya persoalan kesehatan global, geopolitik, serta persoalan lingkungan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengajak kepada para kepala daerah untuk mengembangkan potensi-potensi lokal yang dimiliki. Dan setelah kita mengarungi dalam 5 tahun ini menjadi pengalaman kita bersama-sama. Betapa kita semakin matang, betapa kita semakin dewasa, betapa semakin pintar kita mengelola daerah, mengelola kabupaten, mengelola provinsi, mengelola negara, mengelola keuangannya, dalam mengambil kebijakannya, mengelola anggaran, karena masa-masa 5 tahun ke belakang memang betul-betul sebuah pengalaman yang tidak mudah. Dan ke depan tantangan tidak semakin gampang, semakin rumit dan semakin kompleks. Oleh sebab itu kita perlu seadaptif mungkin dan terus melakukan inovasi utamanya memang di daerah. Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi kerja keras daerah dalam mengatasi masalah inflasi. Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Rabu sore 10 Juli di halaman Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi melepas kontingen Indonesia yang akan mengikuti Olimpiade Paris tahun 2024. Presiden Jokowi di hadapan para atlet, pelatih, dan tim kontingen mengatakan para atlet yang ikut bertanding di Olimpiade Paris merupakan atlet pilihan yang telah melewati berbagai pertandingan kualifikasi yang ketat. Jokowi berpesan agar para atlet optimis dan semangat ketika bertanding di arena Olimpiade Paris 2024. Jadi saudara-saudara adalah atlet-atlet pilihan, sekali lagi yang diseleksi secara ketat. Atlet pilihan yang akan tampil di ajang dunia yang sangat bergengsi, yaitu arena Olimpiade. Mata dunia akan tertuju semuanya pada penampilan saudara-saudara. Dan juga rakyat Indonesia juga akan tertuju semuanya kepada saudara-saudara dan akan mengeluh-elukan saudara-saudara semuanya dan menaruh banyak harapan kepada atlet-atlet kita. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan baik, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan diri untuk bertanding, dan harapan kita semuanya semoga berhasil dan menang dan membawa pulang medali. Saya tahu di arena pertandingan nanti lawan saudara-saudara pasti banyak orang-orang terbaik dari seluruh dunia. Pasti sangat berat, kita tahu. Tapi saya pesan agar semuanya harus optimis. Bertandinglah dengan penuh semangat, dan saudara-saudara pasti tahu apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat menginginkan bendera merah putih dikibarkan di arena Olimpiade, lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade, dan saudara-saudara pulang membawa medali. Sekali lagi, selamat bertanding, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya berangkatkan tim Indonesia menuju Olympic Games ke-33 Paris tahun 2024. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam laporannya di hadapan Presiden Jokowi antara lain menjelaskan jumlah atlet Indonesia yang akan bertanding pada Olimpiade Paris sebanyak 29 atlet dari 12 cabang olahraga. Kontingen Indonesia telah memulai persiapan intensif pasca Olimpiade Tokyo 2021 melalui program pemusatan latihan nasional yang berkelanjutan dan tidak terputus. Hal ini sejalan dengan
Peraturan Presiden Nomor 86 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Lahirnya Perpres Debon pada tahun 2021 semakin menguatkan langkah Indonesia meraih target utama prestasi olahraga Indonesia di Olimpiade. Keikutsertaan Indonesia pada SEA Games dan Asian Games merupakan sasaran antara untuk mencapai prestasi tertinggi di Olimpiadenya. Selanjutnya, Bapak Presiden, kami laporkan jumlah atlet yang mengikuti Olimpiade ke-33 tahun 2024 sebanyak 29 atlet, yang terdiri dari 16 atlet pria dan 13 atlet putri, kemudian didampingi oleh 20 pelatih, 9 official, dan 28 anggota headquarter yang dipimpin oleh CDM yang berisi tenaga pendukung medis, sport performance, analisis, dan juga media dengan jumlah total keseluruhan kontingen 86 orang. Kontingen Indonesia dalam Olimpiade Paris 2024 dipimpin CDM Anindya Bakri. Ya, jadi ini merupakan suatu prestasi sendiri dan banyak sekali juga kejutan-kejutan. Kalau Pak Presiden NOC selalu bilang, baik yang pertama nomor khusus untuk sepeda pertama kali dari Indonesia, gimnastik, judo, banyak speed climbing dan speed climbing pertama kali dipertandingkan. Jadi ada tanda-tanda, mudah-mudahan doakan dan mohon dukungannya ada perbaikan daripada performa dibandingkan olimpiade sebelumnya. Tadi Pak Presiden menitipkan bahwa tentu di ajang Olimpiade ini pertandingan akan sangat sengit, akan sangat ketat, akan sangat kompetitif. Tapi apabila semangat juang tinggi, saya yakin teman-teman atlet, teman-teman pelatih, sampai kepada tim-timnya bisa memberikan yang terbaik supaya syukur-syukur mengumandangkan merah putih dan mendapatkan banyak medali. Target perolehan medali berapa? Target perolehan medali. Nah, kalau itu di ranahnya NOC, tapi tingkat kita punya kepercayaan diri mudah-mudahan lebih baik daripada sebelumnya. Presiden Jokowi dalam upacara pelepasan itu didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Kapolri. Kamis 11 Juli 2024, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Presiden diantaranya mengunjungi RSUD di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Setelah dari RSUD, Kepala Negara melanjutkan peninjauannya untuk program pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi di Desa Badan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi potensi kekeringan panjang yang terjadi di berbagai daerah pertanian di Indonesia. Selain itu, inisiatif pompanisasi menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia, serta mendukung upaya-upaya peningkatan produksi pangan lokal maupun nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang kian nyata. Kamis 11 Juli 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Jokowi Learning Center, SMA Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Presiden menekankan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia unggul sejak masa sekolah dalam menghadapi persaingan global. Menurut Presiden, infrastruktur yang baik didukung dengan SDM unggul akan dapat meningkatkan peringkat daya saing Indonesia di dunia. Selain meresmikan Gedung Jokowi Learning Center SMA Kebangsaan, pada kesempatan itu Presiden juga sempat meninjau fasilitas pendidikan. Presiden Joko Widodo juga tampak menanam pohon mahoni. Kamis 11 Juli 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lampung Utara meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah di seluruh Provinsi Lampung. Proyek tersebut mencakup pembenahan 16 ruas jalan sepanjang 102 km di seluruh Provinsi Lampung. Presiden meyakini pembenahan jalan tersebut akan mempercepat mobilitas barang maupun orang. Sementara itu, di hari yang sama, Presiden juga mengecek harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Sentral Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Kunjungan ini juga bentuk komitmen dari Presiden Joko Widodo untuk terus mendengarkan dan merespons langsung aspirasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Jumat 12 Juli 2024. Hari kedua di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo kunjungi Lampung Barat dan juga Tanggamus. Kepala Negara melakukan kunjungan ke RSUD Alimuddin Umar di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di rumah sakit itu. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerjanya untuk memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penyediaan fasilitas medis canggih seperti CT scan di rumah sakit daerah. Presiden mendorong agar pemerintah daerah bisa turut menyediakan ruangan bagi alat kesehatan itu. Masih di hari yang sama, Presiden juga melakukan panen kopi bersama para petani di Desa Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Kepala negara mengatakan meskipun harga kopi fluktuatif, tapi secara tahunan cenderung mengalami kenaikan dan permintaan ekspor juga terus meningkat. Untuk itu, Presiden mendorong Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar memberi perhatian khusus pada komoditas kopi. 90% di sini adalah Robusta, Arabicanya kira-kira 10%. Dan yang kita tahu semuanya, harga kopi ini sekarang terus naik, meskipun kadang turun, tapi secara tahunan naik terus. Dan juga volumenya untuk permintaan, demand ekspor juga naik terus. Inilah yang tadi saya sampaikan ke Menteri Pertanian agar memberi perhatian kepada kopi. Yang paling penting adalah produktivitas per hektarnya harus naik. Yang banyak masih 1 hektar, 1 ton, 2 ton, harusnya bisa masuk ke 8 ton atau 9 ton, karena negara lain bisa di angka-angka itu. Jadi tugas kita bersama bagaimana membuat produktivitas per hektarnya menjadi naik drastis. Dan itu bisa terjadi kalau ada perawatan yang baik, ada pupuk yang baik, ada jarak tanam yang mungkin lebih rapat, sehingga produktivitasnya per hektar bisa menjadi naik. Dan kalau produktivitas per hektar naik, ya kesejahteraan petani kopi akan menjadi lebih baik. Ya. Presiden juga mendorong hilirisasi produk pertanian termasuk kopi. Menurutnya ini mencakup kemasan yang baik dan siap ekspor, bukan hanya menjual dalam bentuk bahan mentah. Semua komoditas pertanian kita harus masuk kepada industrialisasi, masuk kepada hilirisasi. Saya melihat tadi di depan sudah banyak yang packagingnya bagus, siap untuk diekspor. Ya seperti itu harusnya semuanya, tidak dalam bentuk mentahan-mentahan yang sudah berpuluh tahun, beratus tahun kita lakukan ekspor dalam bentuk mentahan. Harus dihilirisasi. Ya, tidak hanya kopi, coklat, sawit, semuanya, dan komoditas-komoditas pertanian perkebunan lainnya. Ya. Terima kasih, Bapak. Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kegiatan itu, diantaranya adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, PJ Gubernur Lampung Samsudin, dan Bupati Lampung Barat Nukman. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.